Halo sahabat pembelajar NLP dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Reski Daniel. Saat ini saya ingin sharing sesuatu yang menarik tentang NLP. Kali ini kita akan belajar tentang sejarah NLP. Bagi sebagian orang belajar sejarah mungkin bosankan, tapi bagi saya dengan mempelajari sejarah kita akan lebih dalam memahami tentang NLP itu seperti apa, sehingga nanti ketika kita mempelajari teknik-tekniknya, cara-caranya, strateginya, dan model-model NLP, Anda akan mendapatkan gambaran utuh sebenarnya NLP itu maksudnya seperti apa. Dan apabila Anda sudah mempelajari NLP nanti lebih dalam lagi, Anda bisa membuat teknik NLP sendiri. Nah, itu semua ketika kita memahami dari langkah awal, yaitu memahami tentang sejarahnya. Guru sejarah saya pernah bilang, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Nah, itu sangat benar sekali. Dan dengan pelajari sejarah NLP, saya mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang NLP itu. Di tahun 70-an, ada seorang anak muda bernama Richard Bandler yang saat itu memiliki sikap ingin tahu. Sikap ingin tahu ini yang nantinya akan membawanya ke sebuah penemuan yang sangat fenomenal pada saat itu. Ya, meskipun terdaftar sebagai mahasiswa jurusan matematika dan computer science, Bandler justru itu sangat tertarik terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dunia terapi dan psikologi. Nah, dari sini aja kita bisa paham ya, Bandler itu dasarnya dia bukan seorang terapis, bukan seorang psikolog, tetapi dia punya ketertarikan untuk mempelajari dunia terapi dan psikologi. Nah, begitu juga dengan NLP ini. Anda dari latar belakang apapun, dari bidang manapun, NLP ini akan bisa mengubah hidup Anda. Yang penting satu, Anda memiliki ketertarikan. Nah, oke, ketika ketertarikan pada diri Bandler ini, itu membuat dia memicu satu pertanyaan. Nah, apa pertanyaannya? Pertanyaannya seperti ini. Apa sih sebenarnya yang paling dicari semua orang di muka bumi ini? Sekali lagi, apa sih yang sebenarnya yang paling dicari semua orang di muka bumi ini? Nah, untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan ini, Richard Bandler melakukan pengamatan yang sangat komprehensif dan sangat kontemplatif. Nah, pada akhirnya ditemukanlah sebuah jawaban. Kira-kira apa jawabannya? Nah, jawabannya adalah change atau perubahan. Nah, betul sekali, semua orang di dunia ini ingin berubah, ingin menjadi lebih baik. Ada yang ingin lebih sehat, ada yang ingin lebih kaya, ada yang ingin menjadi lebih langsing, termasuk saya ya. Ada yang ingin menjadi orang tua, ada yang ingin menjadi seorang manajer atau direktur, atau ada juga yang ingin menjadi ulama atau pendeta atau pemimpin agama. Apapun itu, setiap dari kita pasti ingin mengalami suatu perubahan. Perubahan jadi lebih baik, jadi lebih berharga untuk diri sendiri maupun orang lain. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa secara universal semua orang ingin berubah sekecil apapun dan dalam bidang apapun. Saya yakin Anda dan saya juga termasuk orang yang menginginkan perubahan itu. Yang kedua, muncul lagi pertanyaan. Tadi pertanyaan pertama, apa sih yang paling dicari? Nah, pertanyaan kedua adalah, kalau semua orang yang ingin berubah, nah pertanyaannya adalah, siapa sih orang yang di muka bumi ini yang mampu mengubah seseorang dalam waktu yang sangat singkat? Sekali lagi, siapa orang yang di muka bumi ini yang mampu mengubah seseorang dalam waktu yang sangat singkat? Nah, tentu saja pertanyaan ini mencari siapa ya. Nah, lalu Bandler mengamati banyak terapis-terapis hebat, psikolog-psikolog hebat. Nah, suatu waktu Bandler mendapati dengan seseorang yang bernama Fritz Perls. Ya, Fritz Perls ini adalah seorang ahli Gestalt terapi yang sangat kondang, yang sangat terkenal saat itu. Ya, Gestalt terapi ini suatu teknik terapi yang sebenarnya diakomodir juga di hipnoterapi. Nah, dengan melihat si Fritz Perls ini, Bandler melihat, wow, hebat sekali. Perls dapat melakukan terapi dengan sangat cepat sekali dan membuat Bandler takjub saat itu. Nah, lalu setelah melihat Fritz Perls, muncullah sebuah pertanyaan ketiga. Apa itu? Pertanyaannya sederhana. Apa sebenarnya yang membedakan antara orang-orang yang luar biasa sukses dan orang-orang yang biasa-biasa saja?
Nah, dia melihat Fritz Perls ini sukses sekali dalam menterapi. Dan sedangkan ada terapis yang lain mengalami kesulitan. Apa sih membedakan antara kedua orang ini? Secara umum, secara bidang yang lain ini juga bisa diterapkan. Apa sih yang membedakan atau perbedaan apa saja yang menyebabkan perbedaan antara orang yang luar biasa sukses, cepat sekali suksesnya dengan orang yang biasa-biasa saja? Nah, untuk mendapatkan jawaban ini, Bandler melakukan sebuah pengamatan lebih tajam lagi, melakukan pergumulan lebih dalam lagi. Dia mengamati berbagai terapis-terapis termasuk Fritz Perls, dan akhirnya Bandler menemukan jawabannya. Ternyata ditemukan sebuah pola yang ternyata secara konsisten itu selalu dilakukan oleh orang-orang sukses. Nah, Bandler dari sini kita bisa melihat bahwa Bandler mengacu ke satu hal, yaitu pola, pattern. Jadi nanti jangan heran ketika belajar NLP, Anda akan menemukan banyak pola-pola, banyak pattern, dan memang hal inilah yang menyebabkan perkembangan yang luar biasa dalam bisnis, dalam bidang apapun, bahwa pola akan memudahkan kita untuk melakukan sesuatu. Anda ada yang berpikir seperti ini, untuk meraih kesuksesan kita tidak perlu merasakan gagal tersebut. Tidak harus kita mengalami gagal, tetapi bisa juga melalui kegagalan orang lain, lalu kita cari polanya. Termasuk juga ingin menjadi sukses, kita tidak perlu menunggu kita sukses dulu baru bisa mengetahui bagaimana caranya sukses, tetapi kita bisa melihat orang yang sukses, lalu kita amati dan catat polanya. Dan pola-pola tersebut akan memudahkan kita dalam mempercepat kesuksesan kita. Nah, hal itu juga yang membuat Bandler menjadi bertanya pada diri sendiri, apakah dengan memakai pola yang sama, saya bisa menangani klien dengan hasil yang hebat dengan kecepatan yang sama seperti Fritz Perls tersebut? Nah, daripada menjawab, Richard Bandler mencobanya. Apa yang terjadi? Ternyata Bandler menemukan jawabannya, yes. Ternyata jika dia melakukannya dengan pola yang sama persis seperti yang dilakukan Fritz Perls, maka dia mendapatkan hasil dan kecepatan yang sama persis seperti Fritz Perls itu tersebut. Nah, dengan begitu senangnya, begitu bangganya dengan penemuan ini, Bandler lalu berpikir lebih jauh lagi. Apakah kalau saya mengajarkan pola ini kepada orang lain, kemudian orang tersebut menerapkannya kepada klien yang lain, apakah hasil dan kecepatannya akan tetap sama? Nah, ini menarik nih. Sama seperti ketika ini terdapat dua layer ya, sama seperti ketika saya mengajarkan si A dengan materi hipnosis, pertanyaannya, apakah jika si A tersebut mengajarkan kepada si B dengan cara yang sama persis seperti saya mengajarkan kepada si A, maka si B akan mendapatkan hasil yang sama persis seolah-olah saya mengajarkan hal tersebut kepada si C. Nah, jadi artinya layer-layer ini adalah mengacu kepada jika pola yang sama, jika itu dilakukan sama persis, apakah hasilnya sama? Nah, ternyata Bandler ingin mencobanya, namun satu yang membuat Bandler bermasalah, yaitu Bandler tidak mampu membuat kodifikasi. Kodifikasi itu jadi ada pola, jadi pola itu dibuat sistematiknya, ya, dibuat urutannya yang lebih jelas, lebih sistematika dari temuannya ini, sehingga ketika dia menyampaikan hal tersebut kepada orang lain, orang itu tahu, oh iya begini caranya, oh iya urutannya seperti ini, oh iya saya tahu persis apa yang harus saya lakukan. Nah, kesulitan Bandler ini membuat Bandler bertemu kepada satu orang yang sangat fenomenal juga, yaitu adalah John Grinder. John Grinder ini adalah seorang doktor linguistik yang saat itu sedang mempersiapkan diri menjadi seorang profesor di University of California, Santa Cruz. Nah, dengan pengalamannya di dunia militer serta petualangannya dengan suku-suku pedalaman Afrika, wow. Lalu John Grinder ini juga suka mempelajari kebiasaan, suka mempelajari bahasa dan interaksinya. Dan Grinder membuktikan bahwa dia memiliki keahlian istimewa dalam mencatat dan menjabarkan perilaku manusia. Ini menjadi suatu hal yang sangat menarik. Grinder sangat senang dalam hal linguistik kalau kita lihat zaman sekarang ya. Lalu akhirnya Bandler dan Grinder itu berkolaborasi membuat satu model
satu model dari hasil temuannya si Bandler tersebut dinamakan model. Nah, model inilah yang nanti menjadi cikal bakal NLP itu sendiri. Nah, lalu kemudian dua orang ini, Richard Bandler dan John Grinder, memutuskan untuk memodel seorang yang terkenal saat itu, yaitu adalah Virginia Satir. Virginia Satir dianggap sebagai seorang legenda dalam family therapy. Sebagai orang yang model, hal yang terpenting buat mereka adalah menanyakan pertanyaan yang relevan dan mampu mendeskripsikannya dengan baik. Nah, jadi ada dua hal. Jadi kemampuan memodeling saat itu dia mengacu pada dua hal, yaitu adalah keterampilan kita bertanya yang relevan. Keterampilan kedua adalah keterampilan mendeskripsikannya dengan baik. Nah, ketika dua hal ini tidak dilakukan dengan baik, maka Anda bisa simpulkan sendiri bahwa modelnya pasti tidak akan sesuai dengan harapan. Nah, kemudian meskipun teknik yang dilakukan Satir dengan Peirce itu nggak jauh beda sebenarnya. Ternyata dia menemukan satu kesamaan, sama persis. Jadi walaupun berbeda, tetapi tidak berbeda juga. Kenapa? Yang tidak berbeda adalah polanya ternyata sama saja. Polanya sama, dan pola-pola ini ternyata menjadi benang merah antara kesamaan Satir dan Fritz Perls ini. Dan pola-pola tersebut dan membuat hasil sangat menakjubkan, kecepatan terapinya dan hasil terapinya. Nah, kemudian secara garis besar keduanya mempunyai suatu kesimpulan. Apa itu kesimpulannya? Yaitu apapun yang bisa dilakukan oleh orang lain, maka kita pun dapat melakukan hal yang sama. Sekali lagi, apapun yang bisa dilakukan oleh orang lain, maka kita bisa melakukan hal yang sama. Dan apapun yang bisa kita lakukan, itu juga bisa dilakukan oleh orang lain. Nah, termasuk apa yang bisa kita lakukan, kita bisa mengajarkannya kepada orang lain. Nah, jadi dari sini Bandler melihat pola ini yang akan menjadi benang merah antara keterhubungan suatu ilmu dengan ilmu yang lain. Jika saya memberikan model itu kepada Anda, ini mirip seperti memberikan blueprint, ya, blueprint cetak biru dari suatu hal. Dengan cetak biru ini Anda pelajarinya tanpa ketemu saya, Anda pun bisa melakukan hal yang sama. Nah, curiosity ini akan membuat sebuah kesimpulan lebih lanjut bahwa anything is possible, yaitu apapun bisa saja menjadi mungkin. Oke, lalu pemodelannya terus dikembangkan, ya. Nah, pemodelan pengembangan berikutnya adalah dengan cara seperti ini. Jadi Richard Bandler pertama kali, misalnya hari Selasa si Bandler ini bertemu dengan Virginia Satir. Apa yang dilakukan Bandler? Bandler itu hanya melihat, mendengarkan, mencatat sesi terapi, dan mencatat apapun yang dilakukan, dikatakan oleh Satir. Ya, persis dicatat, plek. Dia tidak melakukan sebuah klarifikasi, tidak. Dia tidak melakukan sebuah pemaknaan baru, tidak. Dia hanya mencatat persis apapun yang dikatakan, apapun yang dilakukan, dicatat sepersis-persisnya. Itu disebut dengan pemodelan. Nah, pemodelan Bandler seperti itu pada awalnya. Lalu setelah melakukannya dan selesai, Bandler mencoba merangkum semua hasil yang dilihat, didengar, dan dicatat tadi menjadi sebuah uraian model. Nah, uraian model ini hari berikutnya, tadi misalnya hari Selasa, sekarang hari Rabu, Bandler melakukan kepada seorang klien dengan uraian model tersebut. Bahasa gampangnya dia melakukan persis seperti bagaimana Satir melakukannya. Apa yang terjadi? Ternyata hasilnya sama bagusnya, kecepatannya sama bagusnya. Nah, lalu Bandler tidak puas sampai di situ. Hari Kamisnya Bandler memberikan hasil uraian model si Satir tersebut kepada John Grinder. Nah, dari sini kita bisa lihat perbedaannya bahwa John Grinder tidak melihat sesi Virginia Satir sama sekali. Dia hanya melihat uraian model Satir dari Bandler. Nah, kemudian sederhananya adalah Grinder ini melihat uraian model tersebut, lalu mencobanya dengan klien yang lain seperti uraian model tersebut, dan tahu hasilnya sama baiknya, sama menakjubkannya, sama seperti apa yang pernah dilakukan Satir di hari Selasa dan apa yang dilakukan oleh Bandler di hari
Rabu. Nah, lalu mereka melakukan validasi. Besoknya mereka validasi dengan semua klien-klien dengan berbeda, klien-klien dengan bidang yang berbeda, dan mengajarkan model ini kepada orang yang berbeda-beda juga. Berantai terus mengajarkan kepada si B, si C, si E. Dan ternyata ketika mereka menerima uraian model tersebut, mereka melakukannya dengan orang lain, hasilnya juga sama. Nah, belum sampai di situ, ternyata Richard Bandler dan John Grinder menemui orang ketiga. Orang ketiga ini yang tentunya sangat terkenal di dunia hipnosis, yaitu adalah Milton Erickson. Milton Erickson ini orangnya sangat unik ya. Uniknya kenapa? Milton Erickson ini kalau dipahami, mungkin ada yang pernah lihat videonya, dia itu punya keterbatasan bagaimana dia ternyata adalah seorang pengidap polio yang lumpuh. Dia juga menyandang buta warna parsial. Dan yang paling aneh, suaranya mirip saya. Maksudnya apa? Fales. Fales itu bisa lebih buruknya cempreng. Nah, suara aja cempreng, suara aja fales. Gimana kalau nyanyi? Nah, ini satu hal yang menarik ya. Satu hal yang menarik, bahwa dengan suara yang sangat menyimpang, sangat cempreng, fales, atau bahasa kerennya atonal, ternyata Milton Erickson dianggap sebagai salah satu legenda di zaman tersebut. Erickson dianggap sebagai seorang yang memiliki magic. Kenapa? Karena dia mampu menyembuhkan seseorang tanpa perlu menyentuh, bahkan tanpa perlu membuat orang tersebut tertidur trance. Ya. Jadi kalau dulu mazhabnya bahwa hipnoterapi itu harus dengan tutup mata, Milton Erickson tidak menggunakan hal tersebut. Dia diajak ngobrol, tahu-tahu sembuh saja. Nah, ini hal yang membuat Milton ini seperti seorang yang memiliki magic, suatu sihir. Kok bisa gitu ya? Dan ini hasilnya cepat sekali, bagus sekali. Dan bisa paham ya bagaimana kita kalau suara cempreng, buta warna, lumpuh, bagaimana bisa? Kecuali kalau kita punya sihir. Itulah anggapan dari orang tersebut zaman dulu ya. Nah, Bandler dan Grinder penasaran bagaimana ya Erickson ini ya. Nah, lalu mereka sama juga melakukan modeling. Nah, jadi yang menarik adalah Bandler dan Grinder ini sebenarnya kebingungan. Ini Erickson ini termasuk orang yang unik karena modelnya itu sangat susah dibuat uraiannya, karena dia sangat fleksibel. Ya, fleksibel. Hari pertama gayanya seperti A, hari kedua gayanya seperti B, hari ketiga gayanya seperti C. Sangat, bahkan kalau orang bilang sangat membingungkan. Kok bisa ya? Bagaimana caranya ya? Nah, memang fleksibilitasnya Erickson ini salah satu hal yang paling bagus sekali dibandingkan terapis-terapis yang lain saat zaman itu ya. Nah, lalu setelah beberapa lama Bandler dan Grinder ternyata mereka menemukan polanya ya. Ternyata mereka menemukan juga polanya, patternnya, bahasa-bahasa Milton. Dan bahasa-bahasa Milton inilah yang nanti dirangkum sebagai uraian Milton, atau bahasa kerennya adalah Milton Model. Ya, Milton Model ini nanti di training atau workshop NLP saya akan diajarkan 23 pattern, pola-pola dari komunikasi Erickson tersebut. Oke, lanjut. Dan Richard Bandler dan John Grinder melihat ternyata ada polanya yang sama dilakukan oleh Erickson, Peirce, dan Satir, walaupun terlihat sangat berbeda sekali. Dan ternyata hal yang lebih menarik lagi, setelah melakukan pengembangan yang intens dari ketiga model ini ya, model pertama si Satir, model kedua si Peirce, dan model ketiga si Milton Erickson, mereka berdua mencoba untuk menguji model tersebut, hasil uraian model tersebut pada bidang-bidang lain di luar terapi, seperti bisnis, manajemen, penjualan, sport, pendidikan, pengajaran, dan lain-lainnya. Ternyata hasil pemodelan tersebut tetap berlaku, tetap relevan, tetap bisa diterapkan pada bidang-bidang yang lebih luas, tidak cuma dengan terapi. Makanya banyak yang menyimpulkan bahwa NLP is not about therapy. NLP bukan semata-mata untuk terapi. Ya, memang awal mulanya pemodelannya berasal dari terapi, tetapi pengembangannya NLP lebih banyak justru dilakukan oleh orang-orang di luar terapi. Nah, model ini terus berkembang dari mulut ke mulut sehingga sangat cepat.
Lalu kemudian mereka membuat sebuah grup kecil, grup diskusi, di mana di situ mereka mengembangkan lagi teknik-tekniknya, mengembangkan lagi model-modelnya. Lalu pada tahun 1976, Bandler dan Grinder berdiskusi secara maraton dengan grup-grup tersebut selama hampir 36 jam. Nah, 36 jam itu sekitar 3 hari ya. 3 hari untuk menemukan, untuk memberi nama. Kira-kira apa sih nama yang tepat untuk model-model yang telah kita pelajari, uraian model yang telah kita susun selama ini? Nah, selama 36 jam itu, akhirnya mereka memutuskan bahwa nama yang tepat adalah Neuro-Linguistic Programming. Ya, sekali lagi, Neuro-Linguistic Programming. Nah, jadi sebenarnya kalau kita melihat dari proses pembentukannya, Neuro-Linguistic Programming itu bisa diartikan banyak hal. Ada yang mengatakan NLP is about modeling, ada yang mengatakan modeling of human excellence, ada yang mengatakan study of structure of subjective experience. Masih banyak hal yang lain. Nah, bagaimanapun bahwa NLP ini bisa membuat suatu perubahan. NLP ini adalah sebuah model atau sebuah tools membuat perubahan. Jadi, jika Anda ingin berubah, Anda harus memiliki satu hal, yaitu Anda paham dan bisa mempraktikkan NLP. Nah, dari pelajari sejarah ini tentu saja kita semakin memahami apa sih NLP itu, bagaimana sih konteksnya, apa sih yang akan diharapkan dari NLP ini. Semoga dengan pemahaman ini bermanfaat untuk Anda, membuat hidup Anda jadi lebih baik. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Salam sukses dari saya, Reski Daniel.